Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai permasalahan komunikasi dan solusinya pada anak usia dini. Untuk anggota dari kelompok 1 sendiri ada Ayu Firdayati dengan NIM 5011, Mita Restuning Tias 5013, Salsabila Putri Suwandi 5017, Fikat Asyana Mafiro 5031, Mutiara Agustina Laili 5035, Firda Nur Hidayati 5044, Anissa Husnul Khotimah 5045, Anita Putri 5047, kemudian ada Kuni Iza Afnabila 5048, lalu ada Alvina Nur Khairani dengan NIM 5049, Nafisa Zakia 5050, Bunga Herdiana Veronica 5052, dan yang terakhir yaitu Risa Mailida 5053. Untuk pokok bahasannya ada 2, yaitu permasalahan komunikasi dan solusinya pada anak, dan juga permasalahan komunikasi dan solusinya pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu permasalahan komunikasi dan solusinya pada anak. Berdasarkan kategori yang dikemukakan oleh American Speech Language Hearing Association, kelainan bicara digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kelainan komunikasi, yang kedua adalah variasi dalam berkomunikasi. Kelainan komunikasi meliputi kelainan bicara serta kelainan berbahasa. Kelainan berbicara yaitu yang pertama, kelainan suara. Salah satu aspek dari ekspresi verbal adalah kualitas suara pembicara. Bicara normal memiliki variasi dalam nada atau tone, alunan volume suara yang sesuai. Pada beberapa orang dengan kelainan ini memiliki suara yang terlalu keras atau bahkan terlalu lembut. Waspadailah jika anak-anak yang pengucapannya keras atau lemah, kualitas suara, kelancaran bicara, dan rentang ekspresinya berbeda dengan teman sebaya mereka. Bisa jadi hal ini bukan disebabkan karena mereka pemalu, melainkan karena kesulitan dalam berbahasa. Kelainan artikulasi. Kelainan artikulasi meliputi kesalahan-kesalahan di mana anak mendistorsikan bunyi kata sub untuk sub, mensubstitusikan bunyi suatu kata dengan lainnya, seperti senang untuk senang, menambahkan bunyi yang tidak relevan terhadap suatu kata seperti idar untuk ide. Dan masalah artikulasi yang sering terjadi pada anak adalah laling, di mana bunyi R dan L didistorsikan. Gangguan kelancaran bicara. Masalah yang paling dikenal adalah ketidakteraturan dalam timing bicara. Hal ini biasanya disebabkan ketidakmampuan dalam mengontrol pernapasan saat berbicara. Contoh, stuttering atau gagap. Gagap merupakan salah satu gangguan bicara yang ditandai dengan gangguan kelancaran, alunan atau ritme, dan kelancaran berbicara. Bisa berbentuk tersendat-sendat, adanya pengulangan-pengulangan, dan tanpa tegang. Gangguan ini bisa muncul pada saat anak belajar bicara usia 2-6 tahun. Apabila gagap berlangsung lebih dari 1 tahun, sebaiknya anak segera dibawa ke terapis bicara. Kelainan lain yang termasuk dalam gangguan kelancaran bicara adalah cluttering, di mana anak berbicara dengan sangat cepat, iramanya tidak beraturan, dan kadang-kadang ucapannya tidak jelas, terbolak-balik, serta sulit untuk dipahami. Yang kedua adalah kelainan bahasa, yang meliputi antara bentuk bahasa, isi bahasa, dan fungsi bahasa. Variasi dalam komunikasi meliputi perbedaan komunikasi atau dialek dan komunikasi tambahan. Penyebab terjadinya gangguan bicara dan berbahasa pada anak. Yang pertama, kurangnya komunikasi serta interaksi dengan orang tua dan lingkungannya. Banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara mereka berkomunikasi dengan si anak juga membuat anak tidak punya banyak perbedaan kata-kata. Kurang dipacu untuk berpikir logis, membuat analisa atau kesimpulan dari kalimat-kalimat yang sangat sederhana sekalipun. Yang kedua, mengalami gangguan pervasif.
Biasanya terjadi pada anak yang mengalami ADD atau Attention Deficit Disorder. Anak yang mengalami keterbatasan atensi ini mengalami masalah di pusat sarafnya. Gangguan ini biasanya tidak berdiri sendiri, tapi dibarengi ciri-ciri lain. Misalnya, pekerjaan tidak pernah tuntas, sulit atau tidak bisa berkonsentrasi dan sebagainya. Namun, untuk memastikannya tidak ada cara lain kecuali mendatangi ahli saraf atau neurolog. Selanjutnya yang ketiga, keterbatasan kemampuan kognitif. Keterbatasan kemampuan kognitif adalah keterbatasan mempresentasikan objek yang dilihat dalam bentuk image. Bila kemampuan kognitif terganggu, maka image tersebut tidak akan terbentuk. Kondisi ini biasanya bisa dideteksi oleh orang tua dengan melihat kemampuan motorik anaknya. Misalnya, anak yang mengalami gangguan bicara biasanya juga kurang mampu melakukan aktivitas lain yang sederhana sekalipun, seperti memakai sepatu atau mengancingkan baju. Yang keempat, gangguan pada otot bicara. Ciri yang paling utama pada anak yang mengalami gangguan otot bicara adalah lafal bicara yang tidak sempurna. Kadang otaknya sudah memerintahkan untuk menjawab dengan benar, tapi yang keluar dari mulut tetap tidak jelas. Hal itu terjadi karena adanya gangguan neurologis atau persyarafan. Dan yang terakhir, gangguan pendengaran. Anak dengan gangguan pendengaran biasanya tidak akan memberi respon terhadap bunyi-bunyian yang ada di sekitarnya. Gangguan pendengaran bisa menyebabkan anak mengalami hambatan pula dalam memahami, meniru, dan menggunakan bahasa. Strategi pendidik dan sekolah mengenai anak gangguan bicara dan berbahasa. Yang pertama yaitu doronglah komunikasi lisan yang teratur. Ajak anak untuk memulai berbicara di depan kelas. Hal ini dapat membantu mereka untuk berlatih bicara komunikasi. Yang kedua, jadilah pendengar yang sabar. Biarkan mereka menuangkan semua pikiran mereka secara mandiri dan berikanlah waktu ekstra sebagai pendengar. Yang ketiga, mintalah penjelasan ulang atau klarifikasi dari jelaskan kata-kata yang dipahami pendidik dari pernyataan anak atau minta mereka untuk menjelaskan sisanya. Bagaimana kita mencegah dan mengatasi space delay pada anak? Yang pertama adalah melatih komunikasi dua arah dengan anak. Mengajak anak berbicara sangatlah penting untuk mencegah space delay pada anak. Sering kita mengajak ngobrol itu dapat memicu anak untuk berani berbicara. Selain itu, merespon anak untuk berbicara juga bisa mencegah gangguan bicara pada anak. Yang kedua adalah permainan sederhana bersama anak. Meluangkan waktu untuk bermain bersama anak itu dapat mencegah anak terlambat berbicara. Saat bermain, kita bisa mengajak anak berdiskusi sederhana tentang mainan anak maupun membuat cerita dari permainan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah membaca buku cerita anak atau dongeng. Membaca buku pada anak dapat mencegah anak untuk terlambat berbicara. Pasalnya, saat membaca buku sebagai pendidik atau orang tua bisa menstimulasi anak dengan membaca atau diskusi sederhana tentang cerita di dalam buku. Tak hanya membaca juga, ketika anak sudah menginjak usia membaca, kita juga dapat biasakan anak membaca sehingga dapat menambah pemberdayaan kosakata pada anak. Keempat, yang terakhir, yaitu ajak anak belajar bernyanyi bersama. Selain membaca, menyanyi juga mencegah gangguan bicara pada anak. Ada banyak sekali kata-kata baru yang bisa dipelajari anak dalam satu lagu, dengan menambah sedikit gerakan tarian untuk melatih kemampuan gerak anak. Tak hanya kemampuan gerak juga, belajar menyanyi juga mengasah kemampuan menghafal, mendengar, serta mengekspresikan ide dengan kata-kata. Kemudian untuk yang kedua yaitu permasalahan komunikasi dan solusinya pada anak berkebutuhan khusus. Jelaskan tentang Down Syndrome. Down Syndrome memiliki beberapa kendala dalam menggunakan bahasa dan ucapan. Anak-anak dengan Down Syndrome biasanya memperoleh kemampuan komunikasi lebih lambat daripada anak pada umumnya. Penelitian menemukan bahwa banyak anak dengan Down Syndrome tidak dapat memahami tata bahasa atau struktur dan sistem suara ucapan.
Juga tampaknya perkembangan morfologi dan sintaksis atau morfosintak merupakan masalah terbesar untuk anak-anak dengan sindrom ini. Namun, hingga umur 17 tidak ada perbedaan antara anak-anak dengan Down syndrome dan anak pada umumnya. Sebagian besar anak-anak dengan Down syndrome cenderung reseptif daripada mengekspresikan dengan bahasa. Mereka biasanya memiliki celah ekspresif sebagai hasil pemahaman bahasa, dan ini menurut mereka lebih mudah daripada menyampaikan lewat kata-kata. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari Down syndrome. Dengan sistem komunikasi transisi, yang mungkin bisa membantu anak-anak dengan Down syndrome adalah komunikasi total dengan menggunakan papan komunikasi, buku portable, buku catatan atau album foto, dan sistem komunikasi pertukaran gambar atau PECS. Penggunaan sistem komunikasi alternatif dan augmentatif atau AAC bisa menjadi langkah lanjutan pada anak-anak dengan Down syndrome, terutama bagi yang belum berbicara sejak usia 12-18 bulan. AAC memungkinkan kesempatan anak-anak dengan Down syndrome untuk berkomunikasi secara paralel lewat indera pendengaran dan visual. Sayangnya, hanya ada beberapa laporan penelitian dalam literatur yang membahas penggunaan AAC pada intervensi komunikasi awal untuk anak-anak dengan Down syndrome. Namun, banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan hubungan antara intervensi AAC dan produksi ucapan pada individu yang memiliki catatan perkembangannya. Sistem AAC terdiri dari isyarat atau tanda atau gerakan tubuh, dan peralatan seperti perangkat output suara, gambar, atau teknologi lainnya. Sistem AAC dapat berpengaruh besar dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif, termasuk merangsang anak untuk berbicara. Di sisi lain, beberapa orang tua dan profesional menolak untuk penggunaan AAC pada anak mereka. Mereka berpendapat bahwa komunikasi augmented akan mempengaruhi perolehan ucapan yang dapat dipahami, dan anak-anak bisa lebih suka menggunakan AAC, kemudian kehilangan motivasi untuk menggunakan ucapannya, karena sistem ini lebih mudah dibandingkan dengan bahasa lisan. Selanjutnya ada autisme. Salah satu kesulitan yang dimiliki oleh anak autis adalah dalam hal komunikasi. Mereka sering kesulitan untuk mengkomunikasikan keinginannya baik secara verbal maupun non-verbal. Sebagian besar dari mereka dapat berbicara menggunakan kalimat pendek dengan kosakata sederhana, namun kosakatanya terbatas dan bicaranya sulit dipahami. Karena kosakatanya terbatas, jadi perkataan yang mereka ucapkan sulit dipahami. Mereka yang dapat berbicara senang meniru ucapan dan membeo atau ekokalia. Pada anak umumnya sudah mengetahui nama, mampu merespon ya atau tidak, dan mengetahui perintah-perintah sederhana. Sedangkan pada anak autis mungkin hanya ekokalia terhadap apa yang dikatakan atau tidak berbicara sama sekali. Contohnya, mereka tidak menggunakan kata saya dan kamu secara benar, atau tidak mengerti ketika lawan bicaranya beralih dari kamu menjadi saya atau sebaliknya. Solusi autisme. Banyak orang tua ASD merasa cemas dengan kondisi anaknya yang dianggap tidak bisa atau tidak mau bicara. Untuk mengatasi masalah tersebut, didesain suatu alat yang disebut Augmentative and Alternative Communication atau disingkat dengan ACC, yaitu adalah media dan metode serta cara yang digunakan oleh anak yang mengalami hambatan dalam berkomunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dengan orang di sekitarnya. Sistem ini berupa aplikasi gambar yang memudahkan penderita ASD dan orang tua melakukan komunikasi dan memudahkannya berkomunikasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tunarungu. Anak tunarungu tidak dapat belajar bahasa atau memperoleh kemampuan berbahasa atau berbicara dengan cara yang normal. Keterbelakangan pemerolehan bahasa pada bayi tunarungu dari keluarga yang mendengar. Ini salah satunya disebabkan oleh terhentinya interaksi antara ibu dan bayi karena ibu tidak dapat menangkap pesan komunikasi bayi atau sebaliknya. Ungkapan-ungkapan ibu tidak mendapat respon yang baik dari bayinya sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik. Pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu bagi penyandang tunarungu dapat dikategorikan menjadi yang pertama, bagi yang memiliki orang tua tunarungu akan berkomunikasi dengan media isyarat. Yang kedua, bagi yang memiliki orang tua mendengar dan atau tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan media isyarat dan oral. Yang ketiga, bagi yang memiliki orang tua mendengar berkomunikasi dengan menggunakan media oral. Gunawan tahun 2016 memaparkan bahwa komunikasi oral yaitu yang pertama, suatu sistem komunikasi yang menggunakan bicara, sisa pendengaran, baca ujaran, dan atau rangsangan vibrasi serta berabahan untuk suatu percakapan spontan. Yang kedua, suatu sistem pendidikan di mana kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan menggunakan bahasa lisan dan tulisan. Dapat disimpulkan bahwa pemerolehan bahasa anak tunarungu memerlukan layanan khusus untuk mengembangkan kemampuan berbahasa dan berbicara, sehingga dapat meminimalisir dampak dari ketunarunguan yang dialami. Di sini saya akan menjelaskan solusi tunarungu. Solusi tunarungu ada 4. Yang pertama, yaitu metode auditori oral. Metode ini menekankan pada proses mendengar serta bertutur kata dengan menggunakan alat bantu yang lebih baik, seperti alat bantu pendengaran, penglihatan, dan sentuhan. Metode ini menggunakan bantuan bunyi untuk mengembangkan kemampuan mendengar dan bertutur kata. Yang kedua, metode membaca bibir. Metode ini baik untuk mereka yang mampu berkonsentrasi tinggi pada bibir penutur bahasa. Metode ini mengharuskan anak-anak untuk selalu melihat gerakan bibir penutur bahasa dengan tepat dalam situasi ini. Penutur bahasa harus berada di tempat yang terang dan dapat terlihat dengan jelas. Yang ketiga, metode bahasa isyarat. Bahasa isyarat digunakan secara mudah dengan menggabungkan perkataan dengan makna dasar. Bahasa isyarat yang digunakan pada umumnya adalah isyarat abjad 1 jari. Yang keempat atau yang terakhir yaitu metode komunikasi universal. Metode komunikasi universal adalah salah satu metode yang menggabungkan antara gerakan jari isyarat, pembacaan bibir, dan penuturan atau auditori oral. Elemen penting dalam metode ini adalah penggunaan isyarat dan penuturan secara bersamaan. Tunagrahita. Anak tunagrahita sering kesulitan dalam berbicara dengan jelas, dikarenakan anak tunagrahita memiliki gangguan kesulitan berbicara, seperti omisi, yaitu pengurangan kata, dan distorsi, yaitu kekacauan dalam pengkataan. Gangguan pemahaman dan penggunaan bahasa saat berbicara dan menulis, termasuk pada fonologi, morfologi, semantik, sintaksik, dan pragmatik. Anak tunagrahita kesulitan menguasai tentang bunyi-bunyi yang diproduksi oleh alat ucap. Kesalahan yang banyak ditemukan adalah pengucapan pada fonem dan suku kata berhubungan dengan nilai kejelasan dan kualitas. Sistem komunikasi yang tepat yang digunakan untuk anak penderita tunagrahita yaitu adalah menggunakan sistem Picture and Exchange Communication System atau PECS.
Dalam bahasa Indonesia berarti sistem berkomunikasi dengan gambar. Sistem ini diyakini oleh beberapa peneliti yaitu sebagai cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi pada beberapa kelompok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap anak retardasi mental yang mengalami gangguan komunikasi, diperoleh hasil bahwa dengan menggunakan Picture Agent Communication System sebagai alat bantu dalam melakukan intervensi pada subjek peneliti, ditemukan bahwa PECS terbukti dapat meningkatkan aspek ekspresif kemampuan berkomunikasi anak retardasi mental. Penggunaan alat bantu sebagai media komunikasi juga digunakan jika bahasa tidak bisa digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada anak penyandang tunagrahita. Alat bantu yang digunakan biasanya berupa poster, gambar, tulisan, mainan yang berwarna, dan lain-lain. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu adalah hal yang penting bagi setiap orang maupun anak. Namun seringkali kita jumpai ada kelainan berbicara pada anak seperti juga gagal bicara. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan terapi bicara. Kemudian terdapat beberapa individu yang mengalami hambatan dalam perkembangan fisik maupun psikologisnya yang berkontribusi pada kemampuan mereka dalam hal berkomunikasi. Hal ini dapat kita jumpai pada anak berkebutuhan khusus. Beberapa bentuk komunikasi yang dapat diterapkan pada anak berkebutuhan khusus itu ada Augmentative and Alternative Communication atau AAC, kemudian ada Picture Exchange Communication System PECS, dan beberapa bentuk alat komunikasi yang bersifat nonverbal dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Demikianlah dari kelompok 1 mengenai permasalahan komunikasi dan solusinya pada anak usia dini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.